Apakah MLM atau seperti sejenisnya PT Base itu menipu? Tidak ya teman-teman ya. PT Base dan teman-temannya yang seperti itu tidak menipu teman-teman. Pada kenyataannya memang itu adalah sebuah bisnis, ada lembaga hukumnya, ada surat izinnya resmi. Itu bukan menipu teman-teman. Cuman lebih ke kita tuh dibodohin lah. Nggak dibodohin sih sebenarnya. Ya strategi marketing itu. Cuman kesalahannya sebenarnya MLM itu tidak buruk ya teman-teman ya. Multi level marketing itu yang kita harus join upline downline-nya gitu gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya ingin sedikit sharing cerita ya. Apakah PT Bas itu penipuan? Mari kita bedah ya. Ternyata PT Bas itu bukan penipuan teman-teman. Memang PT Bas itu memang PT, dia tuh punya surat izin mendirikan usaha, surat izin apa ya pengoperasian, pajak tuh ada semua. Terus apakah bisa PT Bas itu mendapatkan seperti yang mereka pamer-pamerkan? Bisa teman-teman. Saya tidak mencemoohi PT Bas ya, tapi itu dalam lingkup itu adalah salah satu strategi marketing ya. Penjualan MLM yang multi level marketing namun dengan cara yang berbeda gitu. Mereka itu fokusnya bukan jualan barangnya tapi mencari keuntungannya seberapa banyak orang yang join di tempat mereka gitu, tempat usaha mereka. Seperti dulu tuh di Pringsewu tuh banyak banget teman-temanku bahkan bapakku sendiri sebagai alumni sejenis perusahaan seperti itu, Quiznet kalau nggak salah dulu itu, yang orang umum. Sebenarnya bagus-bagus saja sih teman-teman ya. Saya memandang dari kacamata positif dulu ya. Sebenarnya jika saat kita gabung di situ ya kita mendapatkan banyak value ya. Yang pertama itu adalah kita diajari bagaimana public speaking, bagaimana kita tidak menyerah mencari downline, anggota baru, bagaimana cara kita merekrut orang, meyakinkan orang, itu diajari semua. Itu salah satu sisi apa ya, sisi positifnya. Lalu apakah bisa mendapatkan ilmu dari MLM atau dari PT Base atau dari Quiznet? Bisa sekali teman-teman. Itu buktinya para leadernya. Teman saya sudah ada yang dapat ninja dulu tuh. Teman sekelas saya. Jadi ya bisa jadi saja, bisa jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi apakah itu dari apa ya kembali ke teman-teman lah yang mau gabung gitu. Karena di situ itu PT BES atau sejenisnya atau perusahaan yang berbentuk MLM itu sebenarnya tidak menipu. Yang MLM keliru ya, yang mengutamakan join anggota bukan jualan produk. Sebenarnya tidak menipu teman-teman. Cuman apa ya? Kita digoblokin sebenarnya nggak juga digoblokin sih sebenarnya sadar kok. Gimana ya ngomongnya ya? Misal nih ada sebuah asbak. Asbak ini harganya 30.000 lah. Tapi Anda mau beli asbak ini senilai 1 juta. Dengan cara apa? Dengan cara Anda gabung 1 juta dan mendapatkan asbak ini. Asbak ajaib misalnya. Kira-kira seperti itu. Apakah itu penipuan? Tidak. Ada barangnya yang dijual. Tapi apakah itu membodohi? Kemungkinan. Lalu kenapa perusahaan-perusahaan seperti ini, bisnis-bisnis seperti ini bisa tumbuh sampai sekarang? Ya menurutku karena orang Indonesia itu masih banyak sekali yang apa ya, yang sudah hampir putus asa gitu, yang pengen instan gitu, pengen kaya instan, pengen cepat kaya lah gitulah. Tanpa orang tahu prosesnya nanti udah dapat mobil, dapat apalah gitu. Itulah salah satunya. Lalu bagaimana cara mendapatkan uang dari MLM atau seperti itu? Ya dengan cara Anda menjadi tega. Jika Anda sudah menjadi tega, tega kepada diri sendiri, kepada keluarga, teman dekat, kepada orang yang terkasih bahkan, ya, untuk ayo gabung gini. Apakah benar-benar bisa mendapatkan duit? Itu fakta itu. Karena MLM sendiri itu menciptakan pasar ya, pasar yang dibuat gitu, yang dibuat emang sengaja dibuat. Dia tuh menjual apa ya, ambisius manusia yang ingin kaya instan, ingin punya duit instan, sudah nyerah dengan kehidupan kenyataan yang seperti ini gitu. Nah, menurutku, oke lah, generasi-generasi yang sudah lewat kita itu mungkin bisa terjerumus di bilang seperti itu. Tapi menurutku, saya mohon sekali ya, mudah-mudahan generasi Gen Z ini tidak gitu. Sebenarnya saya itu generasi milenial terakhir ya, jadi tapi termasuk Gen Z. Menurutku teman-teman milenial ke atas ya mungkin bisa lah terkecoh dengan dunia MLM yang keliru itu. Tapi saya mohon buat teman-teman Gen Z janganlah ya, jangan ya deh, karena memang itu sangat bukan ditipu sih bukan, karena juga mereka tuh bikin PT itu ya ada surat izinnya, ada barang yang dijual ada, cuman fokusnya mereka gitu. Kalau misal MLM pada umumnya itu sebenarnya MLM aslinya ya, dia tuh merekrut orang, membuat komunitas, siapa yang bisa jual paling banyak ntar dapat poin plus gitu.
bagus sih gurita bisnisnya. Tapi karena orang itu tahu marketnya Indonesia, orangnya yang instan, pengen cepet kaya, sudah gitulah pokoknya. Apa sih bahasanya ya? Ya ambisius, tidak mau mengikuti proses, akhirnya ya menggunakan langkah yang seperti itu. Sangat mudah terpancing sekali, sangat mudah diiming-imingi. Bayangkan saja loh, motivasi itu sebenarnya teman-teman ya. Itu tuh kata-kata yang diharapkan untuk kita. Misalnya orang miskin nih, dimotivasi, Anda sudah kerja menjadi petani sekian tahun, tapi tidak ada hasilnya, banyak utang yang menumpuk, saat panen malah gagal, saat musim tandur, musim menanam, modal hutang banyak, saat panen malah gagal, akhirnya rugi, seperti itu dan seperti itu. Gabung saja ke PT kami. Dengan sekian rupiah Anda bisa menjadi kaya. Kita tarik gurita bisnis seperti itu, seperti kasusnya siapa itu? Seperti kasusnya Fresh Travel Haji. Itu jika tidak dibongkar ya ilayah milik kiamat tuh yang atas tuh ya makin kaya gitu. Begitu juga dengan MLM. Anda merekrut orang nih, dapat itu poinnya yang duitnya ke atas, ke leader-leader antum gitu. Jadi ya yang uang yang masuk ke kamu ya setengahnya itu. Nah, apalagi gurita bisnis seperti Fresh Travel itu luar biasa sekali tuh. Itu ila yaumil kiamah kalau nggak dibongkar wah sudah kaya raya tuh orangnya. Bayangkan saja sekarang gini aja. Mereka Fresh Travel itu modalnya saja misalnya mengumrohkan 10 orang nih buat dokumentasi. Setelah 10 orang diumrohkan dihajikan. Nah, ini kan ntar banyak lah yang masuk nih. Nah, duit yang masuk ini karena travel kuota umroh Indonesia itu dibatasi kan, duit masuk kan banyak tuh. Paling 1 tahun jamaahnya berapa yang keluar gitu. Sedangkan duit yang masuk melampaui tiket 10 orang itu. Rekrut terus sampai bikin gurita besar, ya ilah yang milik kiamah. Duitnya yang berangkat umrohnya dibatasin dan duitnya ya banyak larinya ke ownernya gitu. Begitu juga dengan MLM teman-teman. Yang semakin kaya ya yang leader-leadernya itu. Ya wajar sih leadernya semakin kaya karena juga dia membangun sistemnya ini juga susah. Merekrut antum, meyakinkan antum juga susah. Tapi kalau merekrut orang-orang yang apa ya, memang sudah tahu cara mainnya di MLM ini, ya oke-oke saja. Karena mereka tuh tegel. Saya sendiri tuh gak tegel teman-temannya. Saya pernah diajak kawan saya, gila. Bapak saya sendiri, keluarga saya sendiri itu dulu waktu masih SMP saya. Sampai-sampai teman-teman. Menjual kambing yang memang sudah jatah buat saya untuk sekolah, dijual. Itu luar biasa sekali. Korban MLM. Dulu tuh Quiznet orang umum. Sekarang masih PT Best lah, apalah, korporasi apa dan punya. No riba, no ini. Iya bener, cuman kan gini loh. Asbak harga 30.000, kamu kok mau beli 1 juta, kan nggak masuk akal. Nah, semoga teman-teman genset tidak terpengaruh bisnis yang instan yang nggak masuk akal itu ya. Lebih baik kerja atau membuat wirausaha sederhana seperti jualan bakso ataupun apa. Mungkin cukup itu aja ya. Semoga membuka apa ya. Siapa tahu ada yang mau doktrin PTBS atau apapun itu, antum tidak terpengaruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.